Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berkumpul di Jumat ini sebagai bentuk kita tunduk dan patuh atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua aktivitas kita. Ada yang disibukkan dengan aktivitas dunianya, mengurus hartanya, mengurus perniagaannya, semuanya kita tinggalkan untuk datang ke masjid ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, datangnya kita ke tempat ini merupakan nikmat yang paling besar. Karena tanda datangnya kita ke tempat ini, maka masih ada keimanan dalam hati kita. Ketika Allah memanggil, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang masih punya keyakinan dalam hatinya, punya keimanan dalam hatinya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah datang kepada kalian panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah salat, datang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalimatnya di sini bukan fas'au ila salat, tapi fas'au ila dzikrillah. Jadi Allah menginginkan kita datang ke masjid ini bukan hanya sekedar solat, selesai solat kemudian kita pulang tanpa membawa ketambahan iman untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jumat ke Jumat bahkan ada yang tertidur tidak faham apa yang disampaikan oleh khatib. Maka kemudian di Jumat ini mari kita merenung, hadirin. Di Jumat ini ada yang di antara kita ada yang umur 15 tahun, 18, 20, bahkan ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Esensi atau hakikat dari datangnya ke Jumat ini, tujuannya adalah fas'au ila dzikrillah. Segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, penting ketika kita mengenal Allah, maka kita mengenal diri kita. Kita harus sadar bahwasanya kita tercipta ini di sini, dunia ini diciptakan oleh Allah. Makanya terkadang ada di dunia ini yang biasa-biasa saja. Dibiarkan oleh Allah maksiat, dia dibiarkan. Dia tidak sholat, Allah biarkan. Dia korupsi, Allah biarkan. Dia zalim, Allah biarkan. Kenapa? Karena memang dunia bukan tempat balasan. Allah tekankan di Quran surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, kata Allah. Kebanyakan manusia mengira bahwasanya mereka diciptakan hanya dibiarkan saja. Tidak, hadirin. Kita diciptakan di dunia akan dibangkitkan kembali dan akan ditanya satu persatu di hadapan Allah. Pertanyaan nanti di hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, aku kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, akan berkata tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kakinya. Ya Allah,
tangan ini ya Allah yang pernah saya gunakan untuk mentandatangani yang bukan haknya. Saya pernah gunakan untuk mencuri. Saya pernah gunakan untuk menzalimi orang lain. Saya pernah gunakan untuk menyiksa padahal dia tidak bersalah. Kakinya bersaksi, benar ya Allah, aku saksinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita sadar dunia adalah tempat fitnah yang terbesar, maka kita mari koreksi diri kita untuk mengingat dan sadar bahwasanya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, untuk apa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita bertanya. Bahkan ada yang mengatakan, buat apa solat kalau tidak bahagia? Solat itu tidak mendatangkan kebahagiaan, tapi hartalah yang mendatangkan kebahagiaan. Ini cara berpikir yang salah. Bahkan tak sedikit orang yang beriman berkata, apa yang dikatakannya? Enak ya kalau jadi orang kafir, semuanya diperbolehkan. Nanti ketika sudah hampir meninggal, seandainya bisa beriman, baca syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian meninggal dunia. Berarti kita yang mengatakan seperti ini, berarti cara berimannya ada yang salah. Karena tujuan syariat Islam diturunkan agar manusia bahagia, agar manusia nyaman dan tenang. Hadirin, saya pelan-pelan. Al-Quran diturunkan di Mekah. Yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang bukan, notabene-nya bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang cerdas, tapi disebut dengan jahiliyah namanya. Kenapa kok disebut dengan jahiliyah? Orangnya bodoh-bodoh disebut dengan jahlun, tradisinya rusak luar biasa. Tradisi yang rusak digabungkan dengan penduduk yang bodoh, disebutlah, disatukan menjadi jahiliyah namanya. Tapi ketika Islam datang, Al-Quran datang, dipandulah solat mereka, dipandulah untuk mendekat kepada Allah, maka kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan yang mana lebih bahagia daripada kehidupannya yang dulu. Jadi kalau kita merasa sudah berpendidikan, IQ kita sudah pintar, lebih pintar daripada orang jahiliyah, kalau kita merasa dengan keislaman kita tidak bahagia, berarti mohon maaf, di atas mimbar ini khotib sampaikan, berarti cara berpikir kita lebih bodoh daripada cara berpikir orang jahiliyah. Hadirin, banyak orang mengira bahwasanya dengan punya harta dia bahagia. Ternyata setelah dia dapatkan hartanya, dia tak kunjung bahagia. Betapa banyak orang setelah kaya, dia malah jarang tidur di rumahnya. Dia sibuk ngurus pekerjaannya. Kemarin ada orang terkaya di Amerika, Warren Buffett namanya kalau tidak salah. Silahkan di searching nanti di YouTube. Dia adalah investor terkaya di dunia. Tapi saya mengira, oh pasti ini orang bahagia karena ini terkaya sedunia, investor terkaya. Ternyata hadirin, Warren Buffett ini ketika sesuatu mau dibeli sama dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia berpikir begini, emannya kalau saya belikan, kalau saya nikmati, nanti kalau saya investasikan kan bisa berkembang kembali. Subhanallah. Padahal hartanya seandainya dia tidak bekerja lagi, dia mau makan saja, dia akan cukup mungkin lebih dari 7 keturunan. Tapi ternyata hatinya dibuat hampa oleh Allah. Kurang terus. Kurang terus. Dalam Islam hadirin, yang dimaksud orang kaya bukan yang banyak hartanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rakaatul fajri, 2 rakaat katanya. Rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sebagai orang yang beriman, bahagia dengan rumah kita, ternyata kita telah bahagia dengan sampah hadirin. Karena versi Allah, dunia ini tak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Kalau kita bahagia dengan harta kita, berarti kita bahagia dengan tak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Mari sadar, kita ternyata telah tertidur selama ini. Buktinya di mana Ustadz? Buktinya sholat subuh tak sebanyak sekarang hadirin.
Padahal kata Buya Hamka beliau berkata, kalau kalian mau lihat orang Islam, lihatlah di sholat hari rayanya. Banyak orang Islam di sana. Berkerumun mereka. Padahal sholat hari raya sunnah. Sampean tak sholat tak masalah. Tak menyebabkan sampean masuk neraka. Karena itu tak wajib. Sunnah. Tapi keutamaannya besar. Tapi hadirin, kata Buya Hamka, kalau kamu mau lihat orang-orang yang beriman kepada Allah, lihatlah sholat subuhnya. Ternyata sholat subuh di masjid banyak. Maka dikatakan oleh ulama, ini ulama zaman dahulu pernah berkata, ini zaman dahulu bukan sekarang. Seandainya sahabat-sahabat Rasulullah hidup di masa sekarang, maka sahabat ini akan heran dengan kehidupannya orang beriman, orang Islam yang mengaku beriman. Kenapa? Karena subuh dia ada di pasar, bukan di masjid. Orang beriman tempatnya waktu subuh bukan di masjid. Tempatnya orang beriman waktu subuh duduk di masjid. Tempatnya bukan di pasar, maaf. Tapi duduk di masjid. Nunggu waktu suruh keluar. Keluar suruh. Meskipun khilaf di antara ulama, masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat 2 rakaat waktu suruh, maka seperti pahalanya kahaji wa umrah, seperti pahalanya haji dan umrah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari di Jumat ini kita introspeksi diri kita sendiri. Mari harus kita berubah menjadi lebih baik. Kita harus berubah, hadirin. Karena dunia sementara, sedangkan akhirat sebentar lagi. Mari kita pelajari sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu. Datangnya dunia tak menyebabkan dia bahagia. Hilangnya dunia tak menyebabkan dia bahagia. Nabi-nabi dan Rasul semuanya, dunia hanya di tangan, di hati jangan. Ketika Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, yang mana kekayaannya? Ketika berdoa Nabi Sulaiman, Rabbi ufirli, ampuni saya ya Allah. Wahabli, dan aku minta kepada engkau kerajaan. Mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang sebelum saya dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang setelah saya. Kaya betul Sulaiman alaihissalam. Tapi ternyata kekayaannya tidak menyebabkan bahagia, malah kebahagiaannya hanya ketika mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam diberikan ujian oleh Allah, hartanya hancur, kekayaannya hancur, binatang ternaknya mati. Apa yang terjadi? Bahkan dikisahkan kulitnya melepuh dikarenakan banyak penyakitnya. Apakah Nabi Ayyub alaihissalam tidak bahagia? Tidak, hadirin. Silahkan buka Al-Qur'annya. Tak pernah keluar dari lisan Nabi Ayyub alaihissalam doa, ya Allah, sembuhkan saya. Tak pernah. Kalau kita berbeda dengan para nabi dan rasul, cuman kita harus meniru mereka. Ketika kita punya masalah, terkadang di antara kita ada yang belum sadar terhadap dosanya. Sholat tak pernah, ke masjid Jumat 1 kali, berjamaah tak pernah. Ketika diberikan ujian penyakit, usahanya bangkrut, anaknya meninggal, istrinya durhaka, dia berkata di kegelapan malam, ya Allah, salah saya apa? Subhanallah, sudah Allah tegur agar sadar, malah menyalahkan Allah dan berkata, salah saya apa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu ketika kita punya musibah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya. Sembuhkan saya, ya Allah. Sembuhkan saya. Inilah sifat manusia. Idza massahu syarru jazua, ketika dia kena musibah, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manua, ketika sudah bahagia kembali, ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia kembali, disehatkan badannya,
disehatkan anak dan istrinya, rukun keluarganya. Dia sudah jarang lagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub sudah sakit luar biasa, bahkan penyakitnya tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang setelah Nabi Ayyub. Jadi kalau kita terkena musibah, jangan sampai mengira musibah kita itu lebih besar daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Tak nyapuk kakoncoon obuun kana. Tapi apakah Nabi Ayyub berdoa, ya Allah sembuhkan saya? Tidak, Pak. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Tuhan saya, anni massaniyad durru, ya Allah, penyakit saya ini sudah kena kepada tubuh saya, menyebabkan saya sudah mudarat, tidak bisa maksimal untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Jadi ketika sakit, yang difikirkan bukan sakitnya, tapi bagaimana memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku tak temukan sifatmu, engkau maha pembenci. Aku tidak temukan sifatmu, engkau maha mencela, maha tercela. Tapi aku temukan, wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah Nabi Ayyub berdoa seperti itu, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang sering kita dengar, firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 72. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan azimah yang agung. Hadirin, di Jumat ini khatib tekankan, sebagai orang yang beriman, tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya saja. Jangan pernah kita tertipu dengan nafsu kita yang ada di hati kita, Pak. Rumus dalam Al-Quran, Allah tidak letakkan kebahagiaan di harta. Seandainya Allah letakkan kebahagiaan di harta, maka paling bahagianya makhluk adalah Fir'aun laknatullah alaih. Maka paling bahagianya makhluk Qarun laknatullah alaih. Allah tak letakkan kebahagiaan di kekuasaan. Seandainya di kekuasaan Allah letakkan kebahagiaan, maka Namrud akan bahagia, Fir'aun akan bahagia. Betapa banyak gara-gara kekuasaan sekarang. Orang rela membunuh orang rela menyakiti orang. Semua dilakukan. Dia mengira bahwasanya dengan dia mendapatkan jabatan dia bahagia. Apakah tak datang kepada kita? Qad khalat min qablikum sunanun. Telah aku datangkan sebelum-sebelum kalian. Fasiru fil ardi, kata Allah. Silahkan jalan-jalan di muka bumi. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah orang-orang yang mendustakan agama Allah. Semuanya tidak bahagia. Mungkin dia memiliki segalanya. Hadirin, orang kaya mampu membeli kasur yang empuk, tapi mereka tak mampu membeli enaknya tidur. Orang kaya mampu membeli makanan yang mahal, bahkan ada yang harganya roti 4 juta, tapi mereka tak mampu membeli nikmatnya makanan. Maka hadirin, tidak ada kebahagiaan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya saja. Allah mampu membahagiakan Ibrahim di dalam kobaran api. Allah mampu membahagiakan Ayyub dalam rasa sakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya.
Allah mampu membahagiakan Musa tanpa memberikan kekuasaan. Allah mampu membahagiakan Yusuf dalam tahanan. Dan Allah juga mampu membahagiakan Sayyiduna wa Maulana Muhammad meskipun bukan dalam kekayaan. Bahkan ketika Rasulullah ditawarkan gunung menjadi emas, beliau tak mau, hadirin. Kenapa? Karena beliau bahagia ketika beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khatib tutup dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hubbiba ilayya min dunyakum salas, kata Rasulullah, diberikan kecintaan kepadaku dari 3 hal. Yang pertama an-nisa, perempuan. Yang kedua at-tib, wangian. Yang ketiga waju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan aku bahagia dalam salat. Hati-hati hadirin, salat adalah pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ada seseorang yang salat 60 tahun, ternyata lam tuqbal shalah, satu pun salatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sempurna sujudnya tapi tak sempurna ruku'nya. Hati-hati, mari di Jumat ini, bagi yang masih merasa belum sempurna salatnya, belum tahu fikih salat, segera belajar. Tanya kepada ustadz, apakah benar salat saya ustadz? Apakah benar salat saya? Karena hadirin, pertama kali yang akan ditanya di hadapan Allah adalah salat. Idza saluhat, ketika baik salatnya, saluhat sairu amalih, maka baik semua amalnya. Ketika fasadat, rusak salatnya, fasadat sairu amalih, maka rusak semua amalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami mohon hidayah kepadamu ya Allah. Ketuk hati kami yang hadir di Jumat ini ya Allah, dan keluarga kami untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada Fir'aun tapi Fir'aun tak mengambilnya ya Allah, jangan sampai Kau berikan kepada kami seperti terjadi kepada Fir'aun laknatullah alaih. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah kami ketakwaan kepadamu ya Allah, dan cukupkan kami ya Allah, dan kayakan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma aghnina anin nas, kayakan kami ya Allah, jangan sampai kami butuh kepada manusia, cukupkan kami butuh kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ufir lana dhunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang seiman ya Rabbal Alamin. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.